Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fakhri Jamjami. Kali ini saya akan menceritakan sejarah, adat, dan budaya yang ada di tatar tanah Sunda dan di tatar tanah Jawa. Sebelum Anda menyaksikan kelanjutan ceritanya, jangan lupa ya guys, klik subscribe-nya dan like, bagikan. Oke, jangan lama-lama lah, lanjut aja ke ceritanya. Semoga menambah ilmu dan manfaat. Sejarah Desa Puntang, legenda Losarang Indramayu. Nama Desa Puntang diambil dari kata asal Muntang dari bahasa Sunda Majalengka, dari kata kerja Muntang Gayot. Desa Puntang pertama kalinya disebut Desa Muntang diambil dari acara mengerjakannya, berubah menjadi kata Puntang dari kata nama pekerjaannya. Nama ini terjadi sekitar abad 16. Jauh sebelum itu, daerah ini didiami oleh bangsa pedagang Cina pendatang baru yang bernama Ipoah, yang mendiami tanah di tengah-tengah desa ini, sehingga tempat ini disebut Buyut Puser, artinya tengah atau pusat desa. Pedagang Cina yang kedua yang menjadi penduduk ini yaitu Nyi Ancang. Tempatnya dekat Buyut Santri. Rumah-rumah bekas Cina sampai sekarang masih ada, seperti contohnya di dekat Balai Desa Jangga Saudara Sun Hok dan lain-lain. Setelah itu datanglah 3 orang bersaudara yang berasal dari Majalengka, yaitu Raden Santri. Karena waktu meninggal malamnya mengeluarkan cahaya seperti petromak yang ngeramat, disebut Buyut Keramat. Raden Kelut sebagai pawogan Ki Sukaraja. Ki Sukaraja orang yang dipercaya membawa pusaka raja. Pusaka raja ini selama masih melaksanakan tapa brata dilarang lepas dari tangannya, apalagi bila diletakkan di tanah. Sedang tapa beratanya harus dengan istirahat Muntang Gayot. Ki Sukaraja dan saudara-saudaranya belum selesai melaksanakan tapa beratanya. Karena itu mereka tetap meneruskan perjalanannya sambil membawa pusaka raja itu. Ketiga orang itu merantau dari desa Sukaraja Jatiwangi, berlayar dengan perahunya menyusuri Kali Dolok atau Boros ke Kali Betokan, terus ke Kali Cidengirul dan Kali Pangkalan. Waktu itu Pangkalan Mandor Pangkalan mengadakan pemeriksaan di blok bandar, dan tempatnya sekarang perahunya diberhentikan karena disangka pasukan musuh yang akan mengadakan perlawanan terhadap Belanda VOC. Waktu itu memang di daerah ini ada perlawanan menentang atau pemberontakan kepada Belanda. Setelah selesai diperiksa, tidak terdapat tanda-tanda menunjukkan musuh Belanda. Ki Sukarasa, orang yang senang akan kembang cempaka putih yang merupakan jimat kesayangannya, meneruskan perjalanan ke Cemara. Dari sini, karena tidak mendapatkan tempat yang diinginkan, ia minta meneruskan perjalanannya ke sebelah barat, dan akhirnya sampailah di Muara Jarong. Tetapi tempat ini belum diterima
yang pantas untuk dijadikan tempat istirahat dalam bertapa. Barulah setelah sampai di tempat Nyi Poah di tengah-tengah desa, Ki Sukaraja tertarik dan jatuh cinta pada Nyi Poah. Di tempat ini ada pasukan tentara prajurit Mataram yang sedang melawan Belanda. Mereka ikut membantu dan Ki Sukaraja sebagai pemimpinnya. Ki Sukaraja sebagai pemimpin menyuruh kepada pasukannya bila siang hari menyerbu kompeni Belanda dengan taktik bergelia, dan kalau malam dari bersembunyi tidur di atas pohon yang rindang, tidur bergantungan dengan sarung dikaitkan seperti halnya binatang kalong muntang gayot. Dalam bahasa Sunda Majalengka, dalam menyelamatkan diri sehingga bila ada kompeni tidak diketahui jejaknya, demikian seluruh pasukannya diperintahkan. Maka akhirnya tempat ini terkenal disebut tempat Muntang, yang lama-kelamaan menjadi desa Muntang dan seterusnya. Sebutan itu berubah lagi menjadi desa Puntang sampai sekarang. Waktu Ki Sukaraja melakukan Muntang untuk istirahat pusaka raja yang berupa keris. Pusaka keris karena lelahnya ia lupa pusaka diletakkan di bawah atau tanah. Ia lupa akan larangan itu, yang sebenarnya tidak boleh lepas dari tangannya. Ini malah diletakkan di atas tanah. Karena melanggar perjanjian gurunya, pusaka raja mendadak hilang lenyap tanpa kerana. Selesai Muntang, Ki Sukaraja baru ingat melihat pusakanya telah hilang. Ia menyangka pasti ada yang mengambil, dan yang mengambilnya adalah pasti saudaranya sendiri, yaitu Ki Santri. Karena Ki Santri sejak keberangkatan dari tempat asalnya selalu menginginkan pusaka tersebut dari dahulu. Dengan demikian, ia segera datang di mana kakaknya yang tidak jauh dari tempat persembunyiannya. Kebetulan lagi waktu itu Ki Santri kepergok sedang mendekati Nyi Poah. Sebagai kekasih Ki Sukaraja, dengan tidak dipikir lagi yang disertai hati cemburu, Ki Sukaraja langsung menuduh dan sekaligus membunuhnya. Karena Ki Santri tetap dalam pangkuannya, tidak mengambil pusaka raja apalagi menyembunyikannya, dan tidak bermaksud pula mengkhianati kekasihnya. Ki Santri sebelum menghembuskan napas, ia berkata, "Kalau saya salah dalam pekuburan, saya tidak terjadi apa-apa. Tapi bila saya benar, lihatlah di perkuburan, saya akan tumbul cahaya yang menunjukkan bahwa Ki Santri yang benar, dan besok pejabat desa Puntang bakal ada huru-hara akibat hanya persoalan perempuan saja." Benarlah, malamnya di pekuburan Ki Santri keluar cahaya seperti patromak yang menunjukkan bahwa Ki Santri ada di pihak yang benar. Karena sebenarnya ini cahaya yang ramat, akhirnya pekuburan Ki Santri disebut Buyut Keramat. Sedang Ki Sukaraja merasa keduhung atau kecewa karena telah menganiaya saudaranya yang tidak bersalah, dan ia sendiri telah melanggar janji perintah gurunya. Ia pergi ke tempat semula dan meninggal di sebelah Buyut Tingkem.
Di mana pusaka raja hilang sampai sekarang dari desa Sukaraja, Jatiwangi. Suka datang ke Puntang untuk memperingati peristiwa itu sambil membawa kembang kesukaannya, cempaka putih. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salah kata dan hilaf dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.